Hai guys, balik lagi bareng aku, Rata Pramesti. Di video kali ini aku bakal sharing tentang gimana sih pengalaman aku dalam mengelola keuangan sebagai seorang mahasiswa ya. BTW, aku tuh sekarang masih mahasiswa juga, cuma mahasiswa di jenjang magister atau S2 di Universitas Indonesia. Nah, sekarang aku tuh mau sharing pengalaman pribadi aku ketika aku menjadi mahasiswa S1 di Universitas Pajajaran dulu, oke? Tapi sebelumnya jangan lupa buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini ya, biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Anyway, aku baru banget dapat info bahwa kebanyakan universitas di semester depan itu udah pada offline semua gitu ya. Kan kalau misalnya kita online, belajar online, kita kan nggak terlalu butuh pengelolaan keuangan secara ketat gitu ya, karena kan kita masih sama orang tua, kita masih makan sama orang tua, hidup sama orang tua gitu ya, maksudnya masih bisa terbantu banget gitu. Tapi kalau misalnya kita jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, apalagi misalnya merantau, ngekos sendiri, itu penting banget dalam mengelola keuangan ya. Nah, kamu juga pernah gak sih ngebayangin ketika misalnya nanti orang tua kamu tuh agak kesulitan ketika membayar uang kuliah, dan kita tuh cukup sulit juga gitu untuk mendapatkan pemasukan per bulan, padahal itu kan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, maka dari itu penting dalam mengelola keuangan sehingga bisa melancarkan kehidupan kita gitu ya, khususnya dalam finansial. Karena itu bakal penting banget, apalagi kalau misalnya kita udah berkuliah nanti gitu ya. Gimana buat ngepos-pos keuangan, baik untuk kebutuhan, keinginan, tabungan, investasi, dan lain sebagainya. Oleh karena langsung aja simak pembahasannya di video kali ini. Jadi aku punya 7 tips dalam mengelola keuangan untuk mahasiswa. Yang pertama adalah menabung. Nah, jadi nih, aku biasanya gini, dulu kalau misalnya aku dapat uang gitu ya, pemasukan dari orang tua misalnya 1 juta gitu, aku tuh langsung pos-pos keuangannya itu berdasarkan pengeluarannya. Misalnya kayak 50 untuk kebutuhan, 50% untuk kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan. Nah, si tabungan itu nggak boleh dipakai untuk macam-macam, jadi emang udah dialokasi per bulan. Lumayan banget, misalnya dari 20% kali 1 juta kan 200.000. 200.000 kita kali sama 12 bulan, 2.400.000. Nah, misalnya kita tuh pengen upgrade untuk laptop baru, itu kan bisa gitu ya. Nah, jadi tabungan tuh penting banget, biasanya aku alokasikan pertama. Yang kedua, tentukan berbagai sumber pemasukan. Biasanya nih di awal-awal mahasiswa tuh biasanya cuma pemasukan dari orang tua aja ya, tapi seiring berjalannya semester, kamu tuh bisa meningkatkan cuan kamu pribadi, jadi bisa mandiri juga. Contohnya gimana? Contohnya part-time. Part-time-nya tuh banyak banget gitu ya yang bisa kamu lakukan. Misalnya kamu tuh hobinya menulis, kamu bisa masukin artikel-artikel ke web yang memang berbayar. Atau misalnya kamu jadi content creator gitu, di situ kan kamu bisa mendapatkan endorse dan juga kerjasama lain yang bisa meningkatkan branding kamu. Atau misalnya ada juga sekarang web-web yang bisa membayar hasil jepretan kamu atau hasil editing kamu kayak gitu. Atau misalnya kamu tuh mau jadi pelayan di kafe gitu, biasanya dekat kampus tuh banyak, itu bisa juga gitu menerima part time dan lain-lain. Aku pernah bahas videonya di sini, bisa kamu jadikan apa aja sih sumber penghasilan yang bisa kamu lakukan walaupun kamu lagi kuliah. Nah, itu membantu banget keuangan, apalagi khususnya untuk seorang mahasiswa gitu ya, masih terbatas juga, masih belum bisa kerja full time ya. Jadi jangan lupa untuk tingkatkan sumber pemasukan kamu biar semakin enak juga dalam memprioritaskan keuangannya. Yang ketiga adalah tentukan berbagai jenis pengeluaran. Misalnya kamu merantau nih, kamu pasti kan udah tahu gitu ya, biaya untuk kos, biaya kebutuhan sehari-hari, untuk berbelanja misalnya ke swalayan, terus untuk lauk dan makan, itu harus diprioritaskan pertama gitu ya. Terus misalnya biaya untuk pendidikan, nah lain-lainnya kayak misalnya biaya skincare, biaya jalan-jalan, biaya makan-makan cantik, itu boleh aja gitu, tapi setelah kebutuhan terpenuhi. Jadi jangan sampai keinginan dulu yang diutamakan baru kebutuhan, tapi kebutuhan dulu ya baru keinginan. Catat secara terperinci pengeluaran kamu ya, misalnya di notes HP, ataupun kamu bikin Excel sendiri, atau aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store ataupun App Store yang bisa membantu kamu, biar kamu juga tahu gitu berapa sih pemasukan kamu tiap bulan dan pengeluarannya itu buat apa aja. Yang keempat, buatlah rencana anggaran keuangan. Nah, ini tuh anggaran keuangan kamu tuh penting banget khususnya untuk diri kamu pribadi, karena biar apa? Biar kamu bisa memantau dan bisa mengevaluasi berapa sih pemasukan aku per bulannya, berapa sih pengeluarannya, apakah besar pasak daripada tiang, apakah besar pengeluaran daripada pemasukan. Kalau misalnya besar pengeluaran, kalau misalnya evaluasi apa yang bisa di cut off, apa yang bisa dipotong nih,
Jadi bisa lebih ideal gitu dalam mengatur keuangan. Nah, tapi kalau misalnya emang masih kurang juga, tentunya kamu harus menambah sumber pendapatan kamu seperti yang aku jelaskan di tadi poin nomor 2. Nah, kalau misalnya anggaran keuangannya udah dibuat, misalnya untuk bulan pertama deh, udah terbuat dan udah cukup ideal, nah itu tuh diterapkan ke bulan-bulan selanjutnya. Walaupun misalnya memang suka ada hal-hal darurat yang kita tuh gak bisa rencanakan, misalnya kan kayak sakit gitu ya. Sakit, kita nggak tahu kapan kita sakit. Misalnya kita masuk ke rumah sakit, kita harus dirawat, kita harus bayar. Nah, di situ pentingnya juga dalam menyimpan dana darurat. Yang kelima, buatlah pos dana cadangan. Nah, ini yang aku bilang tadi, dana darurat, dana cadangan yang bisa kamu pergunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Misalnya nih, kamu tuh disuruh beli buku yang kamu tuh nggak anggarkan sebelumnya sama dosen kamu ya. Berarti kan kamu bisa menggunakan dana itu. Kalau misalnya tadi kamu sakit, kamu masuk ke rumah sakit, dirawat beberapa hari, misalnya belum punya BPJS atau asuransi lain, nah kamu bisa menggunakan dana itu. Atau misal kamu bawa motor, terus motor kamu rusak, nah kamu kan pasti perbaiki, itu kan butuh biaya juga, nah bisa menggunakan uang di dana cadangan. Berapa sih dana cadangan yang harus kita siapkan? Biasanya itu sekitar 3-5 kali pengeluaran kita per bulan. Misalnya kayak pengeluarannya 1 juta, siapin aja 3 juta, nah itu kan harus ditabung juga gitu ya, nggak bisa ujuk-ujuk langsung dapat si 3 juta itu. Nggak apa-apa, berproses. Yang keenam, belajar berinvestasi. Tahu nggak sih kamu, Warren Buffett, orang ketiga terkaya di dunia, mulai investasinya itu dari usia 11 tahun. Nah, sekarang kamu berapa tahun? 18 tahun ya? Nah, aku juga dulu belajar berinvestasi bener-bener tuh pas awal masuk kuliah, karena kan aku masuk jurusan ekonomi ya. Di situ aku tuh belajar investasi. Investasinya waktu itu saham. Jadi aku buka akun rekening saham, dari situ aku tuh investasi aja tiap bulan dan lumayan gitu, dapat return yang cukup memuaskan. Nah, kalau misalnya kamu masih bingung gitu ya, apa sih aplikasi investasi yang bisa aku gunakan sebagai seorang mahasiswa buat pemula, itu kamu bisa menggunakan aplikasi Ajaib. Ajaib itu ada di Play Store ataupun App Store. Kamu bisa download aja langsung. Nah, setelah kamu download, kamu nanti daftarkan atau registrasi diri kamu menggunakan identitas kamu ya, KTP dan lain sebagainya. Jadi ikuti aja prosedurnya. Nah, nanti kalau misalnya ada masukan kode Ajaib atau kode referral, kamu bisa menggunakan kode aku nih, Farah120. Nah, dengan menggunakan kode ini, kamu tuh bisa mendapatkan hadiah saham dari Ajaib. Enak banget ya. Nah, setelah itu, kamu bisa nanti misalnya top up saldo dan bisa menginvestasikan baik ke reksadana, saham, ataupun kripto yang ada di Ajaib. Untuk video-video penjelasannya, karena memang harus khusus gitu ya, aku udah siapkan beberapa video. Kamu bisa cek aja di playlist yang finansial yang ini. Yang terakhir adalah mengatur keinginan atau kendalian diri. Biasanya nih kita tuh sebagai seorang mahasiswa atau orang yang masih muda, itu kayak kalau misalnya lihat sesuatu tuh pengen langsung beli gitu ya. Nah, disitu kita harus puasa mata gitu ya. Kenapa? Penting banget. Karena kalau misalnya kita nggak ngontrol itu, nanti tiba-tiba di pertengahan bulan habis. Nah, kacau banget kan kalau misalnya kayak gitu. Jadi intinya adalah jangan gampang tergoda ya. Nanti ada waktunya. Sekarang kan belajar dulu aja yang fokus, maksimalkan kuliahnya biar nanti bisa mendapatkan karir yang maksimal juga. Nah, ketika sudah berkarir, bekerja, boleh deh kamu beli apa aja yang kamu mau, karena memang sumber pemasukannya sudah lebih besar dibandingkan ketika mahasiswa. Jadi yang sabar ya. Gitu aja sih sharing dari aku. Mulailah untuk mengelola keuangan sedini mungkin. Apalagi menjadi seorang mahasiswa itu kan nanti kan 4 tahun gitu ya di jenjang S1. Dari mulai tahun pertama, catat pengeluaran pemasukan secara rapi dan terperinci, sehingga nanti di akhir kuliah kamu bisa mengevaluasi, oh ternyata di tahun pertama aku tuh anggaran keuangannya kayak gini, tahun kedua gini, tahun ketiga gini, tahun keempat gini. Pasti berbeda-beda dan menjadi suatu pengalaman berharga yang bisa kamu evaluasi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!